Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azra Balkis, Buku Satria dan Anda Putri Sakila akan membacakan atau membicarakan tentang negara Amerika Serikat. Oke, masuk ke yang pertama, sejarah negara USA atau Amerika Serikat. Sejarah hukum Amerika Serikat. Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagai pusat dari common law dari sistem hukum Inggris yang berlaku pada sistem perang negara. Namun hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan menurut klausul seperti konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Sumber-sumber hukum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada 4 sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, statuta atau dalam hukum resmi yang tertulis di suatu negara, dan common law yang mencakup kasus. Sumber hukum yang terpenting adalah konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya dan takut kepadanya. Misalnya, bila Kongres memiliki sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat menganggap hukum itu konstitusional atau batal. Oke, untuk bab kedua adalah geografi negara USA. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang geografi Amerika Serikat. Amerika adalah negara yang terletak di belahan barat, terdiri dari 48 negara bagian di Amerika Utara. Berikut adalah peta topografi dari Amerika Serikat. Iklim yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama adalah di pantai utara bagian barat beriklim sedang, pantai barat bagian selatan beriklim mediteran, pantai barat laut beriklim sedang basah, pantai tenggara beriklim subtropik basah. Di wilayah Teluk Meksiko dan pantai pedalaman beriklim kontinental, Alaska beriklim kutub atau dingin, dan Kepulauan Hawaii beriklim hujan tropik. Flora yang ada di Amerika Serikat. Kawasan timur Amerika Serikat masih banyak dijumpai hutan lebat, yaitu hutan luruh. Di bagian utaranya tumbuh subur pohon-pohon pinus, sedangkan di bagian barat dan selatan ditumbuhi padang rumput yang pendek, dan di kawasan pedalaman California dan dekat Arizona ditumbuhi oleh vegetasi gurun. Negara-negara bagian di kawasan selatan negara ini memiliki varietas pepohonan yang hijau sepanjang tahun, dan di bagian tengah dan selatannya merupakan lahan yang subur bagi budidaya buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, fauna yang ada di Amerika Serikat. Fauna yang hidup di negeri ini antara lain adalah bison, antelope, beruang di kawasan Midwest, domba, bighorn, rusa. Di kawasan pegunungan ada puma, di pesisir Pasifik, armadillo, di kawasan barat daya ada posium, alligator, buaya kardinal, dan di kawasan selatan dan karibu, beruang kutub, anjing laut, paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk di Amerika Serikat. Jumlah penduduk Amerika Serikat ini terdiri dari orang-orang berkulit putih. Di Afrika, orang-orang negro juga merupakan pendatang yang cukup banyak. Selain itu, ada pula orang-orang Asia. Orang Indian tidak lebih dari 1 juta jiwa, sedangkan orang Eskimo di negara bagian Alaska berjumlah sedikit. Selanjutnya, demografi di Amerika Serikat. Terima kasih Hasya. Berikutnya kita akan membahas tentang demografi USA. Berdasarkan data yang dihimpun USCB atau United States Census Bureau, diketahui bahwa total populasi saat ini di Amerika Serikat berjumlah 315.585.000, yang mana kota populasi terbanyak terdapat di New York City, mendominasi dengan 19 juta jiwa, yang mana jumlah populasi ini membawa Amerika menjadi peringkat ketiga negara dengan populasi terbanyak setelah Tiongkok dan India. Dengan total populasi yang sekian, angka kelahiran di sana sejumlah 13,38 dan angka kematian 8,4. Kemudian berikutnya kita bisa melihat demografi dari piramida penduduk USA. Kita tahu bahwa di piramida penduduk ini persebaran menurut gender dan umur, perempuan, pria, dan 0 sampai 85 tahun, kita bisa ambil kesimpulan bahwa penduduk di Amerika berdasarkan persebaran gender dan umur relatif sama. Nah, kemudian kita berbicara tentang etnik dan bahasa yang ada di Amerika Serikat. Amerika sendiri merupakan negara yang multi etnik, terdapat 31 kelompok keturunan di sana dengan 72,4% etnik kulit putih yang mendominasi di Amerika dan 12,6% etnik dari kulit hitam, yang mana ini adalah minoritas tertinggi di Amerika. Sedangkan 15% sisanya adalah gabungan dari etnik ASEAN, Indian, kemudian Chinese, dan lain-lain. Bahasa di sana tidak terdapat bahasa resmi, namun demikian beberapa hukum menstandarkan bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa resmi. Kita lihat angka dari penutur berdasarkan bahasa 80% atau sejumlah 230 juta jiwa warga Amerika
bertutur dengan bahasa Inggris, 1,1 juta, sisanya adalah penutur bahasa Jerman. Dan kita lihat demografi berdasarkan agama. Di Amerika terdapat banyak sekali agama, yang mana Protestan mendominasi dengan persentase 51,3%, agama lainnya. Namun demikian, penelitian terbaru mengatakan bahwa penduduk Amerika usia muda atau generasi Y di Amerika menunjukkan angka bahwa di Amerika anak-anak muda sudah semakin tidak percaya dengan agama, sehingga demikian angka penduduk yang tidak mempercayai agama semakin meningkat. Begitu pula diikuti dengan kesehatan. Amerika memiliki angka harapan hidup sejumlah 78,6 tahun, yang mana ini merupakan dukungan dari pemerintah yang memberikan anggaran kesehatan. Namun angka harapan hidup itu turun akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi 77,48 tahun dalam 2 tahun terakhir. Demografi berdasarkan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa Amerika memiliki sejumlah universitas ternama di dunia. Kemudian dari keseluruhan warga Amerika yang berusia 25 tahun ke atas, 84,6 diantaranya merupakan lulusan sekolah menengah. Kemudian berdasarkan survei USIB, angka melek huruf di Amerika diperkirakan sebesar 99%, yang artinya hanya 1% dari penduduk Amerika yang masih buta huruf. Di tahun 2006, PBB memberikan indeks pendidikan 0,97 kepada USA. Nah, yang berikutnya adalah tentang bentuk negara USA. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bentuk negara USA. Bentuk negara di United States of America merupakan negara republik yang berbentuk federal, di mana terdiri dari 50 negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan, dengan Washington DC sebagai ibu kotanya. Selanjutnya masuk ke dalam sistem pemerintahan USA. The United States of America atau biasa disebut juga USA menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana dengan ini jelas sekali pembagian kekuasaannya. Ada juga dan mereka juga menganut ajaran trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan Amerika juga menerapkan check and balance, di mana dalam kekuasaannya agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.